Halo teman-teman wajib pajak, kali ini masih seputar PPN. Nah, kali ini aku mau sharing terkait jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding ya. Jadi per 1 April kemarin kan di Per 3 tahun 2022 itu disebutkan bahwa secara keseluruhan PPN itu dari 10% naik ke 11% teman-teman. Nah, itu udah pakai sistem ya, pakai e-faktur desktop, jadi kita tidak akan salah. Tapi ada beberapa jasa tertentu yang tidak 11% teman-teman. Nah, ini teman-teman baik yang sebagai penjual, sebagai vendor atau sebagai customer jangan sampai salah teman-teman. Karena kalau sampai salah ini nanti bisa dianggap faktur pajak tidak lengkap. Kemudian juga nanti bisa tidak dikreditkan gitu kalau Anda sebagai customer. Jadi ini menurut pasal 2 ayat 6 PMK 141 2015 disebutkan bahwa seperti ini nih kriterianya. Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan, penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Jadi rincinya macam-macam nih item jasanya. Tapi teman-teman yang sudah biasa ekspor impor pasti ini tidak asing teman-teman. Jasa pengurusan transportasi freight forwarding yang dikenakan PPN dengan besaran tertentu adalah jasa pengurusan transportasi freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Freight charge gitu ya, ada freight charges-nya. Nah, freight charges itu dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, bukan kapal api tapi ada kapal, kemudian ada kereta api dan atau angkutan di jalan. Nah, ini tarifnya 1,1% teman-teman. Jadi jangan salah, 1,1% bukan 11%. Untuk teman-teman yang sebagai customer juga nanti kalau dapat PPN 11% harus dikembalikan teman-teman. Minta diubah jadi 1,1%. Nah, ini contohnya seperti ini. PT Adikarya Tekstil mengekspor hasil produksinya ke negara Korea Selatan. Oh, ini ke negaranya Blackpink. Dalam pengiriman barang menuju pelabuhan, PT Adikarya Tekstil bekerja sama dengan PT Aman Selamat yang merupakan PKP sebagai penyedia jasa freight forwarding. Biaya jasa termasuk freight charges-nya yang ditagihkan PT Aman Selamat kepada PT Adikarya Tekstil sebesar 10 juta. Sehingga PT Aman Selamat memungut PPN atas penyerahan jasa freight forwarding sebesar yaitu 1,1% kali 10 juta, 110.000 teman-teman, bukan 1.100.000. Jadi 1,1% saja untuk jenis jasa ini. Nah, nanti di 1 Januari 2025 saat PPN 11% berubah menjadi 12%, besaran tarif untuk jasa khusus ini juga sama, dari 1,1% berubah menjadi 1,2%. Nanti saya update lagi di mendekati tahun 1 Januari 2025 biar tidak pada ketinggalan. Nah, ini untuk teman-teman yang bisnisnya atau teman-teman yang bekerja di bagian freight forwarding ini, PPN masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa tersebut itu tidak bisa dikreditkan ya teman-teman ya, karena PPN yang teman-teman pungut kan cuma 1,1%. Kalau teman-teman masih kreditkan perolehan pajak masukannya nanti pasti lebih bayar terus. Jadi itu kebijakan pemerintah DJP itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Jadi nanti bayar pajaknya PPN-nya itu adalah ya 1,1% kali omset gitu, kali berapa tagihan yang dikeluarkan, seperti itu, tanpa memperhitungkan pajak masukan. Nah, ini yang penting lagi teman-teman, kode faktur pajaknya harus 05 teman-teman.
Kalau sebelumnya mungkin teman-teman ada yang pakai DPP nilai lain 04. Nah, per 1 April 2022 wajib 05. Wajib hukumnya. Tidak bisa tidak. Apalagi 010 itu sudah pasti salah. Nah, ini kalau teman-teman salah bikinnya bukan 05, itu dianggap faktur pajak yang tidak lengkap. Kalau faktur pajak dianggap tidak lengkap, maka akan kena sanksi administrasi buat yang menerbitkan. Kemudian buat yang menerima itu merupakan faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan. Bener emang gitu? Bener, ini ada aturannya nih. Aturannya kan ada di Per 03 tahun 2022. Ini di bab 3 pasal 5F. Nah, ini kodenya nih. Kode tuh harus bener nih. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Ini harus sesuai dengan aturannya, tidak boleh geser sedikit tuh nggak boleh teman-teman. Jadi harus sesuai. Nah, nyambung ke bab 7 pasal 31 ayat 1C. Ini keterangannya harus ini dianggap tidak lengkap jika gini, berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan sebagaimana diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal ini. Jadi kalau misalkan diisi bukan 05 itu dianggap tidak sesuai dengan aturan. Akibatnya, nomor 2, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap. Nah, ini aturannya teman-teman, dianggap tidak lengkap. Karena tidak lengkap, nyambung ke nomor 3. PKP yang membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Jadi kalau teman-teman salah bikin kode aja, tidak cuman nanti minta maaf teman-teman, tapi kena sanksi administrasi. Ya, jangan sampai ya. Sudah bayar PPN masih harus kena sanksi administrasi. Menyedihkan gitu. Kemudian nyambung ke nomor 4 nih. Ini penting buat teman-teman customernya. Buat teman-teman yang menerima PPN-nya nih. PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau teman-teman dapat tagihan jasa freight forwarding, kemudian PPN-nya bukan 05 tapi 01 atau 04 atau 00 yang lain, itu teman-teman kalau jadi temuan itu nanti dikoreksi teman-teman, nggak bisa dikreditkan teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya kembalikan ke supplier Anda, ke vendor Anda, minta penggantian seperti itu. Oke, itu aja yang aku dapat sharingkan terkait update perpajakan khususnya PMK 71 ya tahun 2022 terkait jasa freight forwarding. Semoga video ini mengupdate pengetahuan kita tentang pajak teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.